Halo, perkenalkan nama saya Yogi Moresualisasi. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 20950248. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan memaparkan format-format dari berita. Kita mulai dari format berita yang pertama, yaitu reader. Reader adalah format berita yang paling sederhana, di mana format berita ini hanya berupa lead-in yang dibaca oleh presenter, dan berita ini tidak memiliki gambar ataupun grafik sama sekali. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Gadis berusia 14 tahun berinisial SN ditemukan tewas di ladang di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Gadis itu ternyata tewas dibunuh ayah tirinya sendiri. Peristiwa terungkap saat seorang warga pulang dari ladang membawa seekor anjing. Anjing itu terus menggonggong dan beronta-ronta pada sebuah gundukan tanah yang ternyata berisi jenazah. Yang kedua ada voice over. Nah, voice over ini merupakan salah satu format berita yang lead in dan tubuh beritanya ini dibacakan oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter membaca tubuh berita, di situ gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks dan narasi yang disampaikan oleh presenter. Nah, contoh dari voice over adalah sebagai berikut. Pemirsa, sesaat sebelum gempa dan tsunami menerjang Palu, sebuah pesawat berhasil lepas landas di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Dari pesawat yang dikendalikan, sang pilot sempat merekam detik-detik dahsyatnya tsunami yang menerjang kota Palu. Yang ketiga yaitu voice over graphic, di mana format berita voice over graphic ini lead in dan tubuh beritanya dibacakan seluruhnya oleh presenter. Tapi dalam format berita ini tidak memiliki gambar kecuali hanya tulisan dan grafik. Nah, berikut adalah contoh dari voice over graphic. Ya, operasi pencarian KRI Nanggala 402 masih terus berlangsung dan pemerintah Indonesia menerjunkan kapal milik TNI, Polri, dan juga Basarnas. Armada bantuan pun dikirimkan oleh beberapa negara sahabat dan berikut kami akan sajikan armada apa saja yang ikut dalam pencarian KRI Nanggala 402. Nah, pencarian KRI Nanggala 402 melibatkan sejumlah KRI milik TNI, juga ditambah kapal milik Polri dan juga Basarnas. Kalau misalnya kita Selanjutnya ada sound on tape. Sound on tape ini adalah format berita TV yang hanya berisi lead-in dan soundbite dari narasumber. Kemudian presenter hanya membacakan lead-in berita, kemudian selanjutnya disusul oleh pernyataan dari narasumber. Saudara, Wali Kota Medan Bobi Nasution menggelar inspeksi mendadak ke kantor Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Wali Kota Medan langsung mencopot Lurah Sidorame Timur karena diduga kerap melakukan pungutan liar terhadap warga. Nggak ada sih minta-minta. Betul. Iya, Hari ini yang Bapak urus suratnya apa saja? hari ini Itu. nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemarin Bapak minta catat 95. Oh, nggak ada, Pak. Jangan begitu. Betul. Betul, Pak. Ini Bu Dina Simanjuntak Iya. sama Bapak. Sidak dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang menyebutkan Lurah Sidorame Timur dan stafnya kerap meminta uang pengurusan surat menyurat. Awalnya Lurah Sidorame Timur, Hermanto, membantah melakukan pungutan liar. Namun ia tidak bisa membantah ketika Wali Kota Medan memutar rekaman yang diterimanya dari masyarakat. Iya, Kalau dikasih, kalau Pak jangan kayak gitu, Pak. Ya Allah, Pak, ini puasa, Pak. Iya, saya jujur, Pak. Jangan, Pak. Kalau dikasih saya terima, nggak dikasih ya udah, Pak, gitu, Pak. Nggak boleh, Pak. Bapak siapa sih ngajarin kayak gitu? Maksud saya kan Pak gini, Pak. Saya jujur, Pak. Janganlah, Pak. Alah. Bukan kayak patok-patok gitu, Pak. Nggak ada, Pak. Tapi nggak boleh, Pak. Bapak balas Iya. ikhlasnya itu seperti itu nggak boleh. Masyarakat dengar gimana sih, Pak? Tidak hanya Lurah Sidorame Timur, Wali Kota Medan juga mencopot Kasih Pembangunan Dina Simanjuntak. Bobi Nasution menyatakan tindakan seperti ini akan membuat citra pemerintah Kota Medan menjadi buruk di masyarakat. Menyatakan langsung
nggak minta segitu, tapi ya kalau dikasih itu nggak boleh, mana boleh kita sebagai pelayan. Sudah digaji negara ya? Ya sudah Pak, sudah jelas. Dan yang selanjutnya ada voice over sound on tape. Format berita voice over sound on tape ini adalah format berita yang memadukan dua format berita yang sebelumnya, yaitu voice over dan sound on tape. Di mana format berita ini, lead in dan isi tubuh berita ini dibacakan oleh presenter, kemudian di akhir berita dimunculkan soundbite narasumber sebagai pelengkap berita yang telah dibacakan sebelumnya. Nah, berikut adalah contohnya. Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana. Lebih dari 1.799 nakes di kota Jambi telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengklaim sejauh ini pihaknya belum ada menerima temuan tenaga kesehatan yang mengalami gejala atau mengeluhkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jambi merupakan salah satu dari 2 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang menjalani vaksinasi Sinovac COVID-19 dari pemerintah pusat pada tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ida Yuliati, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya tenaga kesehatan yang mengalami gejala atau mengeluhkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Dari 7.939 sasaran tenaga kesehatan yang mendapat SMS vaksinasi di Kota Jambi, saat ini baru sekitar 1.799 yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan di Kota Jambi telah dimulai sejak tanggal 14 Januari 2021. Registrasi ulang yang sulit menjadi permasalahan mendasar yang menyebabkan tenaga kesehatan terlambat menjalani vaksinasi. Pemkot Jambi menyediakan 20 puskesmas, 17 rumah sakit, dan 1 kantor kesehatan pelabuhan untuk fasilitas kesehatan vaksinasi Sinovac. Sampai hari ini semua yang divaksin sudah 1.799 orang. Artinya kita setiap hari ini memvaksinasi petugas atau nakes. Iya, format berita selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Muhammad Sultan Al-Fatah Siagian, dengan NIM 209502118. Kali ini format berita yang berikutnya adalah live on cam, yang mana pembawaan dari live on cam ini adalah format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan atau dari lokasi liputan. Gelombang demo masih berlanjut di Amerika Serikat menuntut keadilan bagi George Floyd dan warga berkulit hitam lain yang tewas saat ditahan polisi atau dalam pengawasan polisi. Demo di ibu kota Washington hari Sabtu dihadiri ribuan orang di tengah suasana kota yang mulai meredah. Kita bergabung dengan reporter VOA Vina Muktadi di negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC. Vina, bagaimana jalannya aksi demonstrasi di Washington hari ini? Ya, format berita yang berikutnya adalah live on tape atau biasa disingkat dengan nama LOT. Adalah format berita yang mana direkam secara langsung di tempat kejadian. Namun siarannya ditunda. Jadi format berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa reporter yang hadir di tempat peristiwa itu ada secara langsung. Anda kembali di kabar petang, pemirsa. Petobo dan Balaroa adalah 2 wilayah terdampak gempa bumi paling parah yang melanda Palu, Sulawesi Tengah. Sebagian besar dari 2 permukiman warga itu tenggelam bersama lumpur pasca gempa yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan ada 5.000 korban yang masih tertimbun di 2 lokasi itu. Gempa bumi 7,4 skala Richter yang disertai tsunami meluluh lantahkan Palu. Salah satu wilayah paling parah terdampak gempa dan tsunami adalah Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Kecamatan kecil tepi pantai yang dahulu asri kini berubah menjadi tumpukan lumpur dengan bangunan yang hancur parah. Lebih dari 700 unit rumah dalam sekejap tertimbun lumpur hingga rata dengan tanah.
Puing-puing bangunan berserakan memenuhi jalan di Petobo menjadi saksi kekuatan gempa yang mengguncang wilayah ini. Yang berapa rumah tangga itu tenggelam sampai ke arus paling bawah, dan kami juga. Baik, format berita selanjutnya adalah Peskek, yang dimana Peskek ini adalah format berita yang hanya di lead in-nya, yang dibacakan oleh presenter. Paket berita sudah dikemas jadi satu kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, narasi, soundbite, dan bahkan grafis. Lazimnya tubuh berita dari Peskek ini ditutup dengan narasi. Pemirsa, sejumlah daerah telah melakukan pemilihan serentak dan saat ini telah memasuki tahap penghitungan suara. Hasil quick count sejumlah daerah mulai menunjukkan paslon yang unggul. Kita akan lihat hasil quick count di sejumlah daerah berikut ini. Yang pertama kita lihat kota Surabaya. Eri Cahyadi unggul sementara 55,59%. Sementara Oke, format berita yang terakhir adalah live by phone. Yang mana format berita TV ini yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa dengan menggunakan telepon ke studio. Newscast, kapal selam Nanggala 402 dinyatakan tenggelam sore tadi. Tim gabungan dibantu Singapura, Amerika, Australia, India akan mencari berupaya mengevakuasi. Harapan masih digantungkan bahwa awak kapal bisa selamat. Kepala Staf Angkatan Laut sore tadi dalam konferensi pers sempat menyampaikan beberapa kemungkinan penyebab kapal tenggelam. Apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi sekarang? Bagaimana cara yang paling memungkinkan untuk mengangkat kapal ini? Malam ini sudah bergabung melalui telepon adalah Wisnu Wardana, pakar kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Pak Wisnu, selamat malam. Ya. Pak Wisnu, selamat malam. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Pak Wisnu, publik belum secara jelas ini sekarang mendapat gambaran. Dan terakhir, sekian dari apa yang telah kami bawakan, format berita yang ada pada beberapa jenis berita. Saya dan Yogi pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.